Halo. Halo Mbak Shanas. Authentic Citizen, kita ketemu lagi di program spesial malam ini di hari Minggu di tanggal 11 April 2021. Nah, malam ini kenapa sih jadi spesial? Karena ada Mbak Shanas. Kita akan ngobrol tentang komunikasi cinta tanpa batas. Wah, pasti penasaran banget. Dan hari ini spesial, lebih spesial karena bukan hanya Mbak Shanas aja, nanti di sana ada juga Mas Gilang Ramadan. Ayo teman-teman netizen yang merasa dalam hubungan berpasangan itu masih sering banget bermasalah. Nah, termasuk juga saya. Jadi gimana sih pentingnya komunikasi dalam relationship? Nah, kita akan undang Mbak Shanas ya. Kita tunggu dulu dan nanti kita akan undang juga Mas Gilang Ramadan. Mas Shanas. Thank you banget, nggak nyangka akhirnya kita bisa ketemu dan Mbak Shanas bersedia untuk sharing sama kita semua. Dan ini luar biasa karena banyak banget Mbak Shanas yang bermasalah pada saat punya hubungan dengan pasangan yang belum menikah ataupun sudah menikah gitu. Termasuk saya sendiri. Mbak Shanas, boleh sedikit untuk kata-kata pembuka nih untuk Authentic Citizen? Kayaknya Authentic Citizen juga mesti dengar dari Gilang juga. Jadi Dina mesti accept juga tuh, kayaknya Gilang sudah memberikan sudah sending request juga untuk bisa bergabung. Mas Agus, apa kabar? Nah, ini Mas Agus juga ikut udah nonton ya semuanya. Baik, Dina, terima kasih banyak sudah mengundang saya dan Gilang bersama-sama dengan Dina. Jadi hari ini Dina tuh mau minta tentang ini cinta tanpa batas, Bapak. Nah, ini jadi ya kalau misalnya saya bilang, Din, cinta itu mesti kayak dansa tango, mesti berdua gitu ya. Jadi itu sebabnya kalau mau membicarakan cinta tanpa batas kayaknya nggak valid kalau cuma saya yang ngomong. Jadi mesti ada Gilang juga di situ karena dansa tango kan mesti berdua ya, nggak bisa sendirian. Betul. Nah, jadi pembukaan dari saya adalah cinta itu lebih ke sebuah komitmen tentang bagaimana kita semakin mencintai, bukan semakin mengenal. Karena kalau semakin kalau hanya mengenali, jadi kita berusaha untuk mengenali pasangan kita begitu ya. Ya, kalau misalnya yang kita temukan dari hasil mengenali itu sesuatu yang cocok di hati, maka kita akan menjadi lebih cocok, lebih compatible, lebih mau bersama-sama. Tapi kalau yang ditemukan adalah banyak yang jelek aja begitu ya, maka biasanya itu yang membuat kita itu sangat manusiawi banget. Apakah mau perang, mau berantem, atau mau menghindar. Karena bentuk komunikasi yang paling jelek itu kan bertengkar dan menghindar gitu ya. Nah, jadi kalau kita semakin mencintai, biasanya kita akan kecenderungannya tuh adalah lebih memaafkan rasa tidak suka itu dan mencari kebahagiaan bertemu dengan diri sendiri. Jadi saya selalu bilang jangan pernah bergantung kebahagiaan kita sama pasangan kita karena pasti kecewa gitu loh. Karena yang bertanggung jawab untuk membuat kita bahagia ya cuman kita. Kalau kita
nggak bahagia, mau pasangan kita kayak apa juga berusaha membahagiakan kita, kitanya tetap nggak bahagia, ya nggak akan bahagia begitu. Susah ya. Iya. Kalau Bapak apa Nah, cinta menurut Bapak? nah ini dia. Penasaran nih dari sisi laki-laki dan kebetulan juga sebagai pasangan Mbak Shanas yang malam ini akan berbicara mengenai komunikasi cinta tanpa batas. Wah, ini nggak nyangka banget nih Mbak Shanas akhirnya Wah, bisa juga bergabung sama kita, Mas Gilang. Boleh Mas Gilang, cinta. Nah, cinta. Kebetulan cinta. cintanya ada di sini. Cinta untuk saya sekarang ini, cinta untuk Hmm, saya ini adalah memberikan kekuatan untuk tanggung jawab hmm, di dalam Oke, keluarga. iya. Tanpa cinta mungkin kayaknya saya tidak akan melakukan banyak hal mungkin di dalam keluarga. Hmm, Berkat iya. berkat cinta itu adalah memberikan betul-betul malah memberikan kreativitas dalam keluarga Hmm. dan Ah, ya kreativitas yang tidak ada batasannya untuk tanggung jawab di dalam hmm. keluarga. Sekarang ini cinta Wah, itu di dalam keluarga mencintai anak-anak, menambah hmm. mereka dalam hidupnya menjadi tambah sukses dan segala macam gitu. Masya Allah. Jadi Mas. sekarang ini cinta itu memang dijadikan sebuah kekuatan di dalam keluarga untuk Hmm. mensukseskan keluarga. Itu arti kata Wah, cinta saya sekarang ini. Iya. aku langsung merinding loh ini. Iya, karena kemarin kebetulan Mbak Shanas dan Mas Gilang kemarin Authentic Citizen itu kita lagi sharing mengenai cinta, tapi bukan hanya cinta berpasangan, tapi energi cinta itu bisa luar biasa, menimbulkan berbagai energi yang akhirnya itu energi positif. Nah, kebetulan ada Mas Inung juga. Mas Inung, hari ini kita akan berbicara mengenai cinta tapi berpasangan. Nah, tadi dua sisi dari Mbak Shanas dan Mas Gilang mengenai cinta. Ternyata benar ya, energi cinta itu sangat luar biasa. Tadi Mas Gilang berbicara mengenai tanggung jawab, terus bagaimana dengan akhirnya lebih banyak kreatif yang di sana akhirnya keluar. Nah, di sini kalau misalkan di luar sana banyak banget kan untuk orang yang berpasangan sudah menikah ataupun belum menikah itu terbelenggu oleh rasa cinta yang akhirnya yang tadi Mbak Shanas udah cinta tapi berantem terus gitu kan. Terus juga gimana sih untuk membuat apakah pada saat kita berhubungan apakah kita mempertahankan cinta atau kita membangun cinta. Nah, itu dia nih yang perlu banget nih kita belajar. Boleh Betul. kira-kira Mbak Shanas. Iya, betul Dina. Kalau misalnya jatuh cinta Hmm. itu gampang. Hanya butuh waktu Hmm. 5 menit kita bisa jatuh Hmm. cinta. Wah, kayaknya Wah, wajahnya menarik. Wah, kelakuannya yes. baik. Wah, kok Iya. dia begitu memperhatikan saya, empati simpatinya akhirnya Hmm. tumbuh gitu ya. Itu Iya. memang membutuhkan waktu tidak lama, 5 menit, Hmm. 1 jam, Hmm. hitungannya 1 hari, Iya. seminggu, setahun. Nah, tetapi kalau Yes. membangun cinta, meminjam bahasa Dina Hmm. tadi, itu memang Hmm. membutuhkan waktu seumur hidup gitu ya. Karena some people change gitu kan. Iya. Jangan berpikir bahwa kita itu selalu sama, salah. Karena Hmm. Iya. sel-sel di tubuh kita aja selama setiap 7 tahun itu berubah. Hmm. Kita itu tidak menjadi Oh, orang yang sama. Di dalam tubuh kita saja, oke. perubahan sel yang terjadi selama per 7 tahun itu membuat kita Hmm. menjadi manusia yang berbeda, begitu. Nah, jadi Oke. memang seperti caption yang saya tulis hari ini gitu ya untuk Hmm. acaranya Dina tuh adalah Masya Allah. yang namanya suami istri itu kayak cabang pohon gitu ya, di mana Hmm. cabangnya Iya. bisa ke segala arah yang berbeda, akan Hmm. tetapi harusnya kalau memang bersih hati lurus niat waktu kita melakukan Hmm. ijab kabul, niat Iya. menikahnya tuh apa? Niat menikahnya Oh, jangan panjat sosial. Menikah itu iya. jangan karena takut dibilang perawan tua, takut dibilang nggak laku, atau dibilang bujang lapuk, begitu. Itu kan Iya. baliknya ke intentionnya lagi, ke niatnya lagi. Hmm. Jadi kalau misalnya Oke. niatnya benar,
walaupun suami istri itu dia berkembang layaknya pohon yang memiliki cabang ke segala arah, anak juga berkembang ke arah yang berbeda juga gitu. Akan tetapi akar di pohon itu tetap saling bertaut gitu ya. Itu yang menyebabkan pohon itu menjadi kokoh. Itulah keluarga. Nah, kalau Dina tadi mengatakan bahwa hubungan di dalam rumah itu, Dina, itu cerminan kita di masyarakat loh. Kita bekerja itu tergantung bagaimana kita menyelesaikan semua konflik yang ada di dalam rumah. Jadi gini, kalau misalnya kita di dalam rumah itu adalah sebagai anggota keluarga, memang berusaha untuk selalu memecahkan konflik yang ada, menyelesaikannya, mencari titik temu, bagaimana untuk bisa berkolaborasi dengan segala perbedaan anggota keluarga. Suami istri, suami dengan anak, istri dengan anak, kemudian dengan ipar, dengan mertua, itu kan banyak banget ya. Nah, kalau memang kita terbiasa dan terlatih menyelesaikan konflik di dalam keluarga, pada saat kita terjun dalam kehidupan nyata, di dunia pekerjaan, dalam dunia pertemanan, maka karakter itu akan terbawa, Din, gitu. Jadi kalau seseorang yang memang kayak Dina bilang, how long can you go dengan konflik ini, gitu ya? Apakah memang mau dilanjutin apa mau dicerai aja gitu ya ke meja hijau? Akankah mesti bercerai saja lebih baik? Semua kembali ke individu masing-masing. Apakah individu itu punya pengalaman buruk mengenai pola asuh dari orang tuanya, atau punya pengalaman buruk karena dipukulin, atau nggak dipukulin, nggak dapat domestic violence, tapi mulut pasangan nyakitin banget buat dia. Karena kan kekerasan domestik itu kan bukan hanya melalui tangan, tendangan, tapi bisa jadi dengan ucapan-ucapan yang mengkerdilkan dia, sehingga dia nggak tahan. Nah, kalau misalnya memang dia tidak bisa bertahan, agama yang saya anut memperbolehkan perceraian itu walaupun dibenci dengan Tuhan gitu ya. Nah, karena membuat dia tidak bahagia. Tapi berpikirlah 1000 kali sebelum bercerai. Karena buat saya adalah tidak ada, kalau tidak ada kecuali digebukin ya, emang mesti gitu loh, karena itu bahaya, mengancam jiwanya. Kita itu tidak pernah bisa cocok sama pasangan. Buat saya ya, nggak akan pernah bisa cocok, Din. Nggak akan bisa. Apakah Gilang cocok sama saya? Enggak. Apakah saya cocok dengan Gilang? Enggak, gitu loh. Nggak akan pernah cocok, Din. Betul nggak, Pak? Mana ada pasangan yang cocok. Jadi penasaran dari Mas Gilang sendiri gimana nih? Dari Mas Gilang sendiri nih. Wah. Luar biasa. Ini benar-benar ngebuka pemikiran benar-benar nih. Iya, kalau perkataan cocok gitu, saya juga suka tertawa kalau seandainya ada suami istri yang mengutarakan dalam perceraian, kenapa cerai? Karena gimana ya, kurang cocok. Saya tertawa aja gitu. Karena apakah ada yang full cocok di 100%, 1000% gitu. Saya akan bertanya juga. Tapi kita mencoba untuk sesuatu hal yang memang kecocokan itu dalam hal apa? Kita mencari selalu dalam hal, terutama kalau saya pengalamannya sekarang ini ya, melihat anak-anak saya gitu, pengalamannya kami punya putri 3. Jadi bagaimana kecocokan kami untuk mendidik anak-anak 3 ini. Nah, dalam hal-hal yang lain, tentunya ada hal-hal yang mungkin istri saya nggak suka, kayak umpamanya kalau kita lagi jalan-jalan, dia nggak suka naik mobil jalan jauh gitu. Ya udah, mungkin kita jangan memaksa. Saya juga tidak mau memaksakan gitu. Kalau nggak, mungkin dia akan mudah dijalankan. Kita mencari jalan yang kira-kiranya bisa ada kesamaan. Apa ya, kita harus mungkin naik kereta atau apa gitu. Ya, kita harus mencari hal yang jangan terlalu ego lah gitu ya. Saya pun mungkin saya pun masing-masing kan mempunyai ego gitu ya.
Nah, mungkin perlawanan ego di diri kita paling susah gitu ya. Ya, itu kita harus bisa mengatur diri kita gitu. Jangan selalu menyalahkan orang lain. Tapi salahkan diri kita dulu. Duh, kok gue nggak bisa ngerem nih ya emosi gitu kan. Itu kan paling susah ya. Kenapa sih? Itu yang terjadi. Iya, itu yang terjadi kan biasanya semua orang seperti itu. Kenapa sih dia nggak mau? Ya kenapa lo nggak mau mengalah kan gitu kan? Tujuannya mengalah menurut saya, kalau saya konsepnya adalah mengalah itu adalah sebuah tujuan untuk kemenangan gitu ya. Nah, kan begitu. Kalau seandainya sekali lagi memang sulit sekali memang untuk mencari kecocokan. Kalau itu terus terang, saya pun sampai sekarang pun terus belajar terus, entah sampai kapan gitu. Ya namanya manusia kan belajar terus gitu. Tidak ada kata saya udah tahu semuanya. Wah. Nggak mungkin, kayaknya kita seumur hidup juga kita belajar kan, saling memahami, belajar mempelajari diri kita sendiri aja kan, itu sebuah pelajaran yang cukup panjang gitu kan. Betul. Nah, kayak begitu. Wah, luar biasa banget nih. Karena satu hal Mbak Shana sama Mas Gilang, contoh yang paling real adalah saya sendiri. Saya mengalami perceraian ya selama udah 8 tahun gitu. Oke lah, dengan pengalaman perceraian, ya sudah. Tapi ternyata yang bermasalah adalah bagaimana pada saat bertemu dengan seseorang, akhirnya yang seperti tadi, oh iya, ada ternyata konsep-konsep yang akhirnya terbuka karena Mbak Shanas dan Mas Gilang gitu ya. Lebih banyak ego, terus ada ketakutan gitu. Ada ketakutan dan akhirnya, kenapa ya pada saat berhubungan, mau perkenalan aja, kok dia nggak sama? Wah, itu ternyata kuncinya adalah justru jangan samanya. Iya, jangan sama. Sekarang kan perkawinan kayak ini, Din. Perkawinan itu sama kayak Dina bekerja juga, gitu ya. Dina bekerja sama orang, Dina bekerja sama perusahaan. Dina menikah dengan manusia yang disebut perkawinan suami istri gitu ya. Jadi dalam hidup kita itu memang kita akan berkawin gitu, akan memiliki sebuah ikatan. Nah, semua ikatan itu apakah dari perkawinan, apakah dari pekerjaan, kuncinya kan cuma komitmen. Nah, komitmen itu adalah menyatukan banyak sekali perbedaan karakter. Seperti layaknya di kantor juga, Dina. Apakah semua orang di tempat kerjaannya Dina kayak Dina? Kan enggak. Nah, jadi itu sebabnya bagaimana kita kalau misalnya mau berkolaborasi. Kan kalau perkawinan tuh bukan teamwork. Kalau hanya teamwork, Din, itu ada teamwork itu kayak gini. Kalau hanya kerja kelompok ya, itu kayak ada yang kerja keras, ada yang ongkang-ongkang kaki, duduk bermalas-malasan. Nah, kemudian yang kerja keras nggak dipuji, yang duduk bermalas-malasan dipuji setinggi langit. Makanya yang kerja keras akan sakit hati, Dina, gitu loh. Nah, itulah kerja kelompok. Sementara dalam perkawinan, dalam pekerjaan kehidupan di luar rumah, itu adalah kolaborasi. Kolaborasi adalah mengeluarkan semua potensi yang kita miliki dan semua orang mengeluarkan potensi yang dimiliki digabungkan menjadi sebuah produk. Entah itu produk dalam perkawinan, entah itu produk dalam pekerjaan, itu hasil kolaborasi. Walaupun misalnya seseorang cuman chip in-nya sedikit, kemampuannya ya emang cuman segitu. Nah, kenapa dong kamu mau kerja sama dia? Kan itu kan komitmen kamu. Nah, begitu ya. Jadi komitmen itu adalah sebuah lem atau semen lah kalau di dalam sebuah ngebangun building, ngebangun rumah gitu ya, ngebangun jalan. Komitmen itu adalah perekat. Jadi komit. Jadi gini nih, Din, kalau komit tuh kayak begini. Resiliensi, gigih. Dia punya grit, dia punya ketabahan. Sama kayak begini, Din.
contoh yang paling mudah, nonton filmnya jelek Din, tapi udah tanggung, jadi ditonton sampai habis Dina. Kebelet kencing aja ditahan Dina, tunggu dulu deh apa iklan, karena jangan nah itu tuh kayak begitu contohnya kira-kira. Atau makan misalnya ya, makan, ya Allah nih makan nih kok kayaknya nggak cocok nih ya, begitu ya, tapi mesti komit, mesti habis gitu. Jadi walaupun pelan habisin aja, karena dalam hidup itu Din, kita tuh kayak perkawinan tuh kayak kan mesti menanjak ya Din, kayak dorong mobil, kayak dorong mobil aja tapi ditanjakan. Kalau tenaganya lagi kuat, moodnya lagi bagus, ngedorongnya juga cepet. Tapi kalau lagi capek, moodnya jelek, ya pelan-pelan aja, tapi tetap ngedorong gitu loh sampai ke tujuan. Jangan stuck. Jangan diam, jangan stuck. Nah, stuck yang Dina bilang itu adalah ya Din, stuck yang Dina bilang itu adalah pertengkaran dalam diam. Itu jelek banget Din. Jadi jelek banget. Kalau mau buat saya, buat kami ya, tapi mungkin ini resep kami pasti belum tentu cocok sama semua rumah tangga karena kan lain ladang, lain ilalang ya Pak. Nah jadi kalau saya sama bilang adalah kalau udah diem-dieman itu jauh lebih bahaya Dina daripada bertengkar mulut. Kalau bertengkar mulut itu kita masih bisa ngebaca pasangan kita, apa isi kepalanya, apa isi hatinya, dan dia masih mau berkomunikasi dengan kita. Tapi kalau dia sudah diam masuk ke dalam goanya, dia udah punya asumsi sendiri, itu bisa miskonsepsi, tahu nggak? Bisa salah persepsi. Nanti kita sangka udah main asumsi, udah main tebak-tebakan. Emang situ sekolah perdukunan bisa nebak? Kalau dukun bukan nebak mesti iya gitu kan nggak bisa. Jadi bisa salah arah. Betul nggak Pak? Ya, Mas Gilang gimana Mas Gilang? Ngadepin tiba-tiba kalau udah diem gitu. Atau Mas Gilang ini lebih sering mana nih yang lebih banyak akhirnya diem? Atau akhirnya udah bertahun-tahun akhirnya memang yang diperlukan adalah komunikasi gitu. Pak Gilang gimana nih, Bapak? Ya. Pengen tahu kalau saya dari lelaki. Ya mungkin kalau pas diam-diam mungkin dikarenakan capek dulu, ntar dulu sebentar gitu. Tapi terus terang kalau seandainya diamnya terlalu lama itu lebih menyakitkan sebetulnya. Karena kalau diam itu kita tahu, tambah pikirannya tuh tambah macam-macam. Itu kalau saya gitu. Betul. Lebih baik kita bicara langsung gitu. Bicara langsung akan lebih leluasa, dan itu menurut saya kalau diam itu kan menambah penyakit sebetulnya dalam tubuh kita. Nah ini nih perlu ditekankan ya. Iya, sebetulnya kalau nahan emosi segala macam itu kan udah tahu gitu. Kebanyakan manusia sudah tahu kalau kita nahan emosi segala macam itu mencari penyakit sebetulnya. Lebih baik kita keluarkan gitu. Tentu ada momen-momen yang kita capek lah, letih, tunggu dulu lah. Tapi kalau seandainya terlalu lama itu nggak bagus sebetulnya. Saya tahu banyak sekali sekarang ini, apalagi dalam pandemi sekarang ini ya, banyak sekali keluarga yang mendapatkan problem. Saya suka ditelepon gitu sama teman-teman saya, aduh nih bini gua ngambuk terus nih, mungkin dari faktor ekonomi segala macam. Ya kan banyak sekali sekarang ini, banyak perceraian sekarang ini, dikarenakan hanya nggak bisa beli susu atau nggak bisa beli uang gitu. Itu coba kalau kita harusnya memang kita harus berpikir lebih jernih lagi gitu. Ini permasalahan kayak gini tuh kita harus mencarinya seperti apa sekarang ini. Harus dibicarakan terus gitu. Banyak sekali orang-orang dengan sekarang ini memang hanya dengan emosi saja. Karena emosi itu malah tambah fatal sebetulnya. Jadi kita harus kita mikir, ini gimana ya, besok gimana ya, besok lusa gimana ya, kita harus bicara. Ya sekarang ini saya juga sama istri saya, ini gimana ya, ini gimana, jangan dibilang kita nggak punya problem. Semua keluarga punya problem. Ada yang teman saya juga yang milioner juga punya problem gitu, banyak sekali gitu. Semua manusia mempunyai problem.
Ya kita jangan lari dari problem. Betul. Ya hadapi aja. Hadapin Betul. aja. Emang ada Din. yang hadapin aja gitu problem itu. Yes. Banyak sekali. Dalam hidup pasti kita selalu akan mendapatkan problem. Kalau yang nggak ada problem, coba saya pengen tahu deh. Saya pengen tahu orangnya yang nggak punya problem siapa. Aku bener-bener nggak mikir, udah jalan aja gitu ya. Wah, iya aja. Kayak nggak ada gitu. Wow, thank you banget. Nah, gitu itu dari saya. yes, thank you banget Mbak Shanas. Doain setelah hari ini berbicara dengan Mbak Shanas dan Mas Gilang, semoga tahun ini saya dapat jodoh ya. Amin, amin. Amin, Bapak, amin. ya. Amin. Amin. Langsung. Nah, Tapi waktu kan akhirnya- waktu Dina menentukan jodoh ya Din ya, jangan karena pandangan orang Din. Jangan karena pandangan orang, karena Dina ditanya-tanya melulu kapan nikah, kapan nikah, kapan nikah gitu. Sehingga itu akhirnya menjadi Dina nggak akan bertemu dengan dirinya sendiri, Din nggak akan ketemu gitu. Jadi nanti Dina karena tenggat waktu, ada deadline, kemudian anggapan orang, ada apa, nah yang membuat akhirnya jadi keputusannya udah nggak waras lagi, Din, gitu. Dan biasanya itu akan salah kebanyakan ya, gitu ya, kebanyakan akan salah menentukan jodohnya. Dan biasanya kalau udah salah, Din, itulah yang muncul konflik. Yes. Iya. Hanya karena status. Enggak, jangan. Udah dapat kuncinya malam ini. Nah, ini lagi Mbak Shanas dan Mas Gilang. Banyak banget nih. Udah tadi disampaikan beberapa hal sama Mbak Shanas dan Mas Gilang, berkomunikasi, terus juga jangan diem karena kita bukan paranormal. Yang ada kita malah pikiran macam-macam kemana-mana. Nah, ada satu hal kayak karakter Mbak Shanas. Apakah atau seberapa penting sih kita perlu mengetahui karakter dari pasangan kita? Ya tadi yang kayak berkomunikasi itu kan nggak semua orang bisa, kayak misalkan ada satu orang yang memang dia nggak susah banget untuk ngomong gitu, sedangkan yang satunya perlu banget untuk gua tuh perlu tahu apa yang gue pikirin gitu. Nah, ini kan karakter yang beda, pasti dong berpasangan punya karakter yang beda. Seberapa penting sih kita perlu tahu karakter dari pasangan kita? Dan kalau misalkan itu penting, kenapa itu menjadi penting gitu? Menjadi penting karena mau berkolaborasi. Kita mesti tahu, kita mesti melakukan assessment atau penilaian supaya tahu pemetaan di depan bagaimana. Sama kayak sebuah perusahaan itu mau menyewa atau membuat kontrak dengan pegawai baru. Maka kalau kita belajar human capital gitu ya, sumber daya manusia, maka HRD bagian kepegawaian dia akan ngecek karakter dari pegawainya, calon pegawainya yang akan dia kontrak, begitu kan ya. Nah, bayangkan kalau untuk membuat perusahaan aja kita mesti bisa menilai manusia yang mau masuk ke inner circle dari perusahaan itu sebagai pegawai, apalagi kita mau menikah. Karena kita mau bikin sebuah perusahaan dalam tanda kutip, yaitu keluarga. Dan kita nggak mau perusahaan yang disebut dengan keluarga itu gulung tikar, begitu kan? Maka kalau ditanya seberapa penting, penting. Kalau ditanya lagi sama Dina, bagaimana caranya? Karena buat saya, kehidupan pacaran dengan kehidupan pernikahan itu adalah dua cerita yang sangat berbeda. Orang bisa 11 tahun pacaran, tapi waktu menikah baru juga setahun udah cerai. Karena dia ketemu lagi hal-hal yang baru yang nggak keluar waktu pacaran, padahal pacarannya 11 tahun. Karena emang dimana kehidupan perkawinan dengan kehidupan percintaan sebelum menikah itu dua cerita yang sangat berbeda.
Uh, intinya adalah pacaran itu tidak menjadi sebuah jaminan kita kenal karakter. Kita membicarakannya tentang karakter kan. Yes, kalau begitu bagaimana dong cara kita mengenali karakter pasangan atau calon pasangan kita yang akan masuk ke sebuah pernikahan? Ada caranya. Kita mesti sering-sering bermain dan menengok rumah tangga calon mertua kita. Itu penting. Ya. Jadi kalau saya perempuan, maka saya mesti melihat bagaimana calon ibu mertua saya diperlakukan oleh calon ayah mertua saya. Karena nasib saya akan tidak jauh beda dengan calon ibu mertua saya. Karena calon suami saya itu akan meniru apa yang ayahnya lakukan kepada ibunya. Dan dia akan melakukan itu ke saya. Nangkep ya? Nangkep ya? Nah, jadi itu yang paling, itu adalah buat saya tuh resep yang paling manjur. Dan ini kan walk the talk ya. Apa yang diomongin itu yang dialamin dan dikerjakan. Nah, jadi waktu saya menikah, kan saya kan kenal sama Gilang 1 minggu, ya Pak ya. Kami tuh tidak pacaran. 1 minggu kami berkomunikasi window shopping. Lu punya apa, gua punya apa. Kita amsiong nggak nih kalau kawin gitu ya. Jadi punya apa tuh bukan hanya saldo lu deposito berapa, lu punya harta apa, bukan itu. Tapi lu punya apa? Punya apa tuh seperti layaknya kita bikin perjanjian pranikah. Perjanjian sebelum nikah. Jadi gini, perjanjian pranikah itu tidak melulu soal harta, gitu gitu ya. Jadi perjanjian pranikah itu adalah kalau misalnya gua nggak bisa bunting, nanti lu selingkuh nggak? Kalau misalnya, gitu. Kalau misalnya nanti ini kita, kalau gue mesti kerja, lu gimana? Kalau kita punya anak, lu gengsian nggak? Karena gue mesti kerja juga, lu gengsian nggak ngambil rapot anak? Nah, itulah perjanjian-perjanjian pranikah yang mesti ditulis. Maka setelah masuk ke dalam pernikahan, tinggal lihat aja perjanjian pranikah. Mau direvisi, boleh, sesuai dengan perkembangan karakter sesudah menikah. Begitu kan ya? Kemudian waktu saya, kan kami memasuki tahun ini 20 tahun pernikahan. Jadi saya ingat 20 tahun sebelum ini, saya itu yatim piatu. Waktu saya ketemu dengan Gilang. Ayah saya baru meninggal 8 bulan, ibu saya meninggal 9 tahun sebelumnya. Nah, kemudian di keluarga saya tuh tidak ini loh, nggak boleh nikah, nggak pernah repot ngurusin rumah tangga orang gitu ya, karena kami dididiknya tuh sendiri-sendiri. Itu pilihan kamu, kalau memang salah ya lo telan aja, begitu kan ya, get used to it and fix it, gitu kan ya. Itulah cara keluarga kami mendidik kami gitu loh. Nah, jadi yang saya lakukan adalah seminggu Gilang ngajak nikah gitu. Jadi Gilang bilang waktu itu saya usianya 29, Gilang 38, dan Gilang sudah mengatakan usia saya 38, saya bukan mau pacaran, saya mau kawin gitu ya. Jadi lu mau nggak, intinya begitu, lu mau nggak menikah sama gue? Dan dalam seminggu itu yang kami diskusikan. Dan saya waktu itu ayahnya Gilang, Ramadan KH, masih ada. Kemudian ibunya Gilang sudah meninggal. Dan Gilang punya ibu sambung, Ibu Salfrida. Nah, kemudian saya melihat gitu ya, saya melakukan assessment apa yang Ramadan KH, Papa Tutun dengan Ibu Ida, bagaimana relasinya, bagaimana cara Papa Tutun seorang sastrawan di rumah menulis, menelurkan karya-karya gitu ya, buku-buku, sementara istrinya diplomat, begitu kan ya. Nah, saya memperhatikan betul-betul itu, karena pasti nasib saya nggak jauh beda seperti Ibu Ida, karena saya tidak mengenal ibu kandungnya Gilang.
karena Iya. Mama Tines, Mama Pristin sudah meninggal jauh. Jadi saya saya memperhatikan, saya mencoba, saya pikir, wah ini oke nih kayaknya ya relasi ini. Maka saya berani untuk menerima pinangan. Jadi begitu jawabannya. Jangan bicara aku cinta banget, aku bisa mati kalau nggak kawin sama dia. Pret, begitu ya. Pret, menurut gue. Cinta, lu ngomong cinta. Coba aja lu lihat setahun lu kawin, lu masih cinta apa enggak lu gitu. Betul gak sih Pak? Nah, mari Bapak Gilang, pengen denger nih dari sisi lelaki. Ya, saya kan pada saat itu, kalau saya kan pada saat itu hanya satu minggu. Hanya satu minggu. Mungkin bosan juga kalau seandainya orang-orang yang sudah tahu cerita kami seperti apa. Kami sebelum menikah gitu cuma satu minggu. Saya cuma melihat dia di TV acara, terus saya langsung besoknya saya telepon gitu ya. Tapi betul sekali, memang saya juga cross check juga, ini siapa sih ini cewek sebetulnya, ini keluarganya seperti apa. Saya juga nggak cek-cek, saya nanya kepada keluarga saya yang tahu keluarganya. Ya sama lah seperti layaknya mungkin orang-orang lain juga kalau menikah kan saling ngecek keluarga gitu seperti apa. Saya juga tahu akhirnya apa Syahnas itu istri saya seperti apa gitu. Walaupun saya tahu seperti apa, begitu menikah itu sebetulnya belajar lagi dari nol lagi. Oh kayak begini dia ya. Atau mungkin istri saya juga, Masya Allah Gilang itu kayak begini ya gitu. Pak, istilahnya sampai sekarang umpamanya kalau seandainya kita ini ada joke yang kasarnya mungkin orang-orang yang ada ngelipet anduk aja ya, dia harusnya saya melipatnya seperti dia. Sampai sekarang saya nggak bisa gitu ya. itu kan buat kesel istri gitu. Kenapa ya saya nggak bisa mulu ngelipat seperti dia gitu. Nah itu mungkin tadi hal-hal yang kecil, mungkin saya pun belajar gitu dari yang hal kecil. Saya mengoreksi diri saya terus gitu untuk supaya mencocokkan kira-kiranya yang diinginkan oleh istri saya. Sama istri saya juga penting gitu untuk supaya dia juga berubah gitu. Saya tahu gitu betapa beratnya untuk bisa ada kecocokan dengan saya tahu gitu. Nah, memang kita harus shoppingnya memang betul-betul gitu. Ini keluarganya seperti apa ya? Terus dia juga, istri saya juga mau, ini keluarganya Gilang seperti apa ya? Itu betul sekali. Tapi memang, tapi kalau sudah menikah, ya kita harus tahu bahwasanya kita belajar untuk mengenal masing-masing dan mengenal diri kita betul-betul. Itu. Dan harus sampai kapanpun harus ada toleransi. Itu nomor satu. Nah ini nih, yang tadi baru disampaikan Mas Gilang, kita juga perlu tahu diri kita. Nah itu yang jarang banget. Akhirnya pada saat berpasangan, yang dipikir adalah gimana ya gue menyesuaikan diri sama pasangan, tapi akhirnya lupa untuk mengenal diri sendiri. Nah ini pengaruhnya apa Mas Gilang? Ya kan, ya kan kayak begini. Sebetulnya kamu tahu kelemahan kamu apa? Tahu. Sebetulnya kamu tahu. Ya harus jujur ya. Kalau coba tiap hari bertanya, aduh nih, kayaknya gue tuh jelek nih kalau begini kali begini. Tapi udah kebiasaan gue sih. Tapi kita mencoba mengoreksi satu hal aja itu susah, udah sulit kan gitu. Tapi kita mencoba gitu. Mencoba untuk mungkin dia suka nih yang ini nih. Kayaknya dia suka gitu. Ya udah, kita lama-lama kan ada hal yang memang ada, kita berkesinambungan gitu. Tentunya masih banyak hal lah yang kita udah berapa tahun, puluhan tahun masih begini aja gitu. Pastinya gitu. Ada hal yang memang susah gitu ngerubah, apalagi katanya sekarang lo udah tua begini susah banget merubahnya. Ya iya, aku juga mencoba gitu berubah gitu sampai sekarang. Dari hal yang kecil gitu udah terbiasa dari dulu gitu. Ya coba aja terus. Coba cuman kalau kata istri saya, kalau udah mencoba sekali jangan kedua kalinya, jangan ketiga kalinya, salah terus. Saya mungkin
Saya mungkin ada kesalahannya bukan ketiga kali, keempat kalinya, kelima kalinya. Ya itulah keluarga ya, kayak begitu. Gimana dong namanya keluarga gitu. Masya Allah. Masya Allah, terima kasih. Ya, what a lovely family gitu. Iya, makasih banget nih Mbak Shana sama Mas Gilang. Ini luar biasa karena beberapa hal yang pasti di luar sana kalau misalkan kita ngobrolin tentang berpasangan, pasti sesuatu yang sempurna yang disampaikan gitu kan. Tapi hal-hal kecil justru sebetulnya kalau misalnya denger, oh iya juga ya dulu waktu gua nikahnya bukan cuma setahun, 2 tahun, 10 tahun. Tapi hal-hal yang kayak gini kadang-kadang apa sih gitu. Iya. Hanya menganggap ini hal kecil gitu. Dan akhirnya mungkin nanti dalam tahun ini ya Mbak C. Amin. Ada kunci-kunci nih dari keluarga Mbak Shanas. Amin. Jadi sebetulnya kalau konflik ya, kalau misalnya kita membahas lagi, Dina bilang kalau konflik gimana ya Nas? Perhatiin deh, Din. Kita tuh konflik tuh bukan hal gede loh, hal kecil, Din. Hal kecil ditumpuk-tumpuk jadi gede. Jadi buat saya adalah nggak apa-apa kalau sering konflik, tapi kan masih berkomunikasi ya, ada kalimat verbal yang keluar. Karena yang bahaya yang tadi diam, hal yang kecil-kecil diam, nanti meledaknya tuh kayak balon, akhirnya udah nggak tahu akar masalahnya sebetulnya apa ya, begitu loh. Iya. Udah bingung karena ditumpuk-tumpuk, akhirnya kita merunut dari masalah yang entah dari bulan apa, tahun apa keluar saat itu udah melenceng banget gitu ya, dari masalah yang sebetulnya lagi kejadian nih apa, kita ungkit lagi kejadian yang dulu gitu. Jadi memang yang perlu untuk menjadi ini lucu nih Din ya, karena gini Din, kamu bercerai kan dengan perkawinanmu yang sebelumnya ya, yang keluar adalah kemarahan Din. Tapi kalau bercerai karena meninggal Din, yang kamu ingat kebaikan mantan suamimu. Betul nggak? Iya. Nah. Iya betul. Karena bercerai hidup, pengadilan agama atau catatan apalah gitu ya, atau negara gitu. Yang keluar adalah kemarahan, kebencian, jeleknya dia, semuanya seperti itu gitu loh. Tapi kalau kita ditinggal meninggal, walaupun kita tuh setiap hari berantem sama dia, malah kita merindukan hal yang ngejengkelin itu karena dia meninggal, dia nggak ada, betul kan? Jadi selama 20 tahun tuh saya sama Gilang juga, gila Din, lu bayangin aja ya, Gilang itu kalau mencet odol dari tengah, sementara gue mencet pasta gigi dari ujung, gue lipat kayak begitu. Handuk basah dia taruh geletakin di tempat tidur, sementara gue handuk basah tuh rapi. Ngelipat handuk kering juga itu bagi 2, bagi 3, masuk ke laci, jadi bisa ada 6 handuk. Kalau dia dibaginya udah set ya cuman 4 handuk masuk ke laci gue gitu kan ya. Itu kan hal kecil ya Din gitu loh. Tapi aku ngebayangin Din, kalau misalnya nauzubillah min zalik, aku nggak ngedoain ya Pak, tapi kalau misalnya Gilang meninggal duluan gitu, gue setiap ngelihat odol gue nangis pasti Din, karena gue inget Gilang, betul nggak Din? Gue ngelihat laci handuk pasti aku akan meleleh Dina begitu, karena aku tahu ini handuk ini bastard selalu bikin berantem nih gue sama Gilang gara-gara handuk ini. Aku kangen sama Gilang. Oh pasti begitu kan, pasti begitu Non. Nah jadi aku pikir hidup itu kan gak lama ya Din. Hari ini sahabatnya Gilang baru meninggal Dina. Nah belum lama sepupunya Gilang meninggal Dina. Teman-temanku yang meninggal banyak Dina, dalam urusan entah karena meninggal pandemi, entah karena serangan jantung, entah karena kecelakaan, atau pokoknya ya memang kontrak hidupnya sudah habis. Nah sekarang kalau Dina bilang how long can you go dalam kehidupan pernikahan,
nanti aku mesti balik lagi Din nanya sama kamu, how long can you go mengisi kehidupan ini? Kita nggak pernah tahu Din. Nah, umur tuh sampai berapa? Habis IG live sama Dina aja gue nggak yakin gue masih hidup. Manalah kita tahu Dina gitu loh. Nah jadi apa yang sudah dikasih sama Allah memang dia nggak cocok sama kita. Nggak ada yang cocok. Pernikahan tuh nggak ada yang cocok. Bohong pernikahan cocok tuh ya. Nggak ada yang cocok. Tapi dari tadi begini aja. Tapi yang nggak cocok itu Dina, itu adalah yang terbaik yang Tuhan kasih buat kita untuk mengeluarkan segala potensi kebaikan kita. Itu dia. Iya kan? Yes. Ayo Mas Gilang, tambahin lagi Mas Gilang. Ini dari tadi, wah gila, kok jadi keluar air mata mulu ya? Habis kalau saya itu kalau ngelihat apa di infotainment segala macam, diwawancarai, kenapa cerainya? Gimana ya, saya itu kurang cocok soalnya sama dia. Iya, elah kurang cocok. Langsung saya suka lihat-lihatan sama istri saya gitu. Gitu, ketawa aja gitu. Tapi memang betul gitu. Ya Masya Allah gitu, kita dalam hidup ini kan keluarga aja kadang-kadang kita sering nggak cocok gitu, nggak ada yang cocok. Tapi kita coba mawas diri lah, selalu itu modalnya sebetulnya. Kali lagi memang kita sampai sekarang aja saya tuh belajar terus hari demi hari. Besok apa ya, besok saya mudah-mudahan besok saya tidak melakukan kesalahan gitu kan. Apa gitu kan gitu ya. Tapi ya pasti namanya manusia kan, namanya manusia kalau nggak ada kesalahan mungkin nggak ada keindahan mungkin ya kali ya. Jadi kayak iya kan, bayangin kalau seandainya hidup ini is perfect berarti nggak perfect kan gitu ya. Kalau ini hidup perfect berarti perkataan perfect itu tidak perfect kan gitu. Oh my God, it's so bad. Gitu iya, betul. Kayak dalam kehidupan bermasyarakat nggak mungkin tidak nol kejahatan, nggak mungkin Dina, nggak mungkin. Dina nggak mungkin. Kamu boleh tanya ahli sosiolog gitu ya. Mana ada kejahatan dibikin nol, nggak ada kejahatan di dalam masyarakat, nggak mungkin Dina gitu loh. Pasti walaupun sekian persen pasti kejahatan itu ada gitu kan ya. Pasti ada. Sekarang Dina percaya nggak bahwa di setiap tubuh kita tuh ada kegilaannya, Din. Kita tuh masing-masing tuh punya bakat jadi orang gila. Kalau misalnya gini ya, kalau misalnya kegilaan saya belum ngeganggu Dina, artinya saya masih mampu mengendalikan diri saya supaya kegilaan saya nggak ngeganggu orang. Betul nggak, Din? Yes. Kalau misalnya saya punya sifat aneh dan itu sinting dan itu gila banget, artinya saya nggak punya kemampuan untuk mengendalikan kan. Makanya akhirnya dia menjadi sumber masalah dimanapun dia berada, baik di dalam perkawinan ataupun di dalam masyarakat. Dia udah nggak punya pengendalian sama dirinya dia dengan kegilaannya dia. Sama kayak penyakit kanker. Dina tahu kan bahwa kabar buruknya semua orang itu punya bakat untuk jadi pasien kanker, Dina. Kalaupun misalnya ternyata bakat setiap orang untuk urusan kanker belum muncul, karena kan di dalam tubuh kita sel tuh berkembang, Din. Kalau dia berkembangnya benar, maka nggak akan keluar. Tapi kalau berkembangnya menjadi salah di dalam pembuluh darah kita dan semuanya, itulah menjadi pasien kanker gitu kan ya. Jadi think about that gitu loh. Kalau misalnya cinta tanpa batas adalah begini, kesimpulan saya. Jangan pengen lu dijadikan ratu oleh suamimu. Kalau lu nggak pernah memperlakukan dia seperti raja, ngimpi lu gitu.
Yes. Ini kayaknya banyak banget Authenticitizen ketampar-tampar nih kayaknya malam ini. Tapi thank you banget Mas Shanas dan Mas Gilang karena ini hal yang luar biasa karena banyak banget akhirnya kayak pada saat kita mengungkapkan sesuatu adalah sesuatu yang oh iya terlihat baik-baik aja gitu. Cuman ya itu tadi orang hanya ingin melihat oh iya dia bahagia ya begitu melihat Instagram ataupun sosial media yang sekarang banyak banget kita mudah sekali untuk kita akses gitu. Hanya melihat tampilan luar tapi bagaimana pada saat perjalanannya itu bukan hanya kerikil ya, ada batu gede banget di sana juga gitu. yang kita bilang udahlah nggak perlu juga di luar gitu. Tapi tetap luar biasanya adalah Mbak Shanas dan Mas Gilang ini mau untuk berbagi di sini. Yang ini benar-benar banyak merubah cara berpikir. Kalau misalkan dari sisi aku ya, ini aja udah tampar-tampar sampai yang oke, kenapa lah ketemunya dari dulu sih? Gak apa-apa. Jadi yang sekarang artinya dalam menghadapi pernikahanmu yang kedua, Din, kamu udah lebih banyak ilmu, kamu udah lebih banyak kebijaksanaannya lebih banyak lagi, lebih memahami. Kau dengan seperti yang Gilang bilang lebih kenal lagi, lebih belajar kenal dengan dirinya, lebih tahu bagaimana membahagiakan dirinya. Karena pernikahan Dina jangan sampai nanti kelak Dina menggantungkan kebahagiaanmu Din sama suamimu gitu. Jangan Din. Karena pernikahan itu adalah dua orang yang bahagia ketemu. Kemudian Gilangnya bahagia, akunya bahagia, kemudian menikah dan kami berbagi kebahagiaan dan itu yang dinikmati oleh anak-anak gitu loh. Masya Allah, iya. Luar biasa banget. Jadi kuncinya hanya Dina mesti bahagia. Kalau kebahagiaan Dina adalah jago make up gitu ya, make up artis, jago make up. Setiap kamu megang alat-alat make up kamu merasa bahagia, kan itu udah modal ya Din. Kamu kembangin lagi Din, kembangin dengan usiamu berapa? Aku 38 hampir 39 kakak. Sip. Artinya di usia 0 sampai 20 tahun Dina belajar tentang bagaimana sukses jatuh bangun dalam kehidupan pekerjaan, dalam kehidupan pernikahan. Oke lah sampai 25 tahun masih belajar oke. Tapi mau sampai 30 tahun pun oke lah Dina gitu ya. Tapi di atas 30 tahun tolok ukur kesuksesan adalah bukan tentang Dina lagi, tapi bagaimana membantu orang lain untuk sukses. Karena itulah yang membuat Dina bahagia. Itu yang membuat Dina bahagia. Jadi kalau kamu nggak selesai dengan diri kamu sendiri di atas umurmu 30 tahun, maka kamu tidak bisa mengendalikan kegilaan kamu. Yang kamu punya bakat untuk gila gitu loh. Tapi kalau misalnya saya nolong orang, saya lihat orang menjadi bahagia, aku bahagia, gila aku tuh turun Din gitu loh. Bener banget Mas Shanas, bener banget. Iya karena akhirnya mungkin juga ada hal-hal yang kayak gitu ya Mas Shanas ya. Begitu ada pernikahan, kegagalan, terus akhirnya menjalani kehidupan gitu ya, fokus ke diri, terus fokus ke anak gitu. Dan ada hal-hal yang waktu sempat berpikir bahwa oh ternyata gue menemukan kebahagiaan gue di sini yang tadi Mbak Shanas bilang, dan itu makin lama di sini. Tapi ada satu sisi orang yang tadi bilang, kok kamu belum menikah, terus apalagi dari orang tua, kapan nikah? Nah, itu kayak nyangkut lagi. Padahal aku menemukan kebahagiaan tadi berbagi, terus juga gimana caranya untuk bisa membuat orang lain. Nah, itu hal-hal yang benar-benar bikin aku bahagia. Tapi satu sisi, tapi ada satu, oh iya, ada kebahagiaan yang lain nih. Yang kemarin itu menjadi satu ketakutan. Tapi nanti dengan ilmu-ilmu malam ini, insya Allah tahun ini ya Mbak ya. Hilang. Nah, Authenticitizen ini nggak berasa banget, obrolan udah hampir 1 jam, dan keseruan dari Mbak
Syahnas dan Mas Gilang itu banyak mengeluarkan tips-tips ya, dan kita benar-benar bukan hanya ilmu teori aja, tapi benar-benar ini yang dilakukan dalam kehidupan Mbak Syahnas dan Mas Gilang. Luar biasa. Mungkin ada yang mau bertanya di sini, Authentic Citizen. Kalau aku sekalian loh tadi langsung bertanya. Kalau saya memberikan tips ya, nanti kalau sudah ada pasangan, apakah sudah ada pasangan belum sekarang nih? Kalau ada pasangan, yang itu yang keluar ego-ego, makanya langsung dibuat malam ini. Oke. Jadi kalau dari pengecekannya dari angka 100, jangan terlalu ngecek sampai angka 80, 90. Yang penting 20%-nya dulu aja, yang paling pentingnya angka 20%-nya itu. Yang 80%-nya adalah kamu belajar nanti terus di dalam hidup. Iya. Iya. Yang substansi itu adalah bagaimana agamanya gitu. Agama tuh bukan hanya ritualnya aja, tapi dia ngejalaninnya paham nggak itu? Dia masukin nggak ke dalam kehidupannya? Kalau ritual kan bisa jadi niat yang di dalam kita nggak tahu ya gitu. Yang penting tuh itu agamanya bener apa enggak. 2, kalau nyari lelaki tuh yang dipegang tuh omongannya gitu loh. Jadi nggak kalau dia ngegombal gitu udahlah selesai lah ya gitu loh. Kalau nggak bisa dipegang omongannya sudahlah ya gitu loh. Kemudian mesti tanggung jawab. Nah itu tuh yang bilang sebanyak 20-25%. Karena itu yang membangun tuh fondasinya itu komitmen tuh. Komitmen tuh kayak omongannya tuh bisa dipegang apa enggak. Karena kalau enggak, Din, aduh kalau saya ya, mau ngomongnya susah. Selingkuh tuh jelek banget, karena dalam pernikahan tuh buat saya tuh jelek banget gitu loh, Din. Karena buat saya adalah begini, lu tuh komitmen sama Tuhan loh, bukan sama penghulu, bukan sama emak bapak yang atau sama si saksi yang tanda tangan di buku nikah. Itu waktu kita ijab kabul itu di depan Tuhan, walaupun gak kelihatan gitu ya wujud Tuhan gitu, gak kelihatan, tapi itu disaksikan, dicatat, dan beribu malaikat turun untuk menyaksikan itu. How could lu selingkuh begitu? Itu kan jelek banget gitu loh. Jadi jangan pernah bilang karena kamu tidak bisa membahagiakan saya, maka ada orang lain yang membuat saya menjadi istimewa. Terus saya tuh begini nih, aduh, kalau begitu dia nggak tahu harganya dia, karena karena itu runtutannya tuh akan kemana-mana, Dina, gitu loh. Misalnya seperti begini, anak itu kan children see, children do ya. Apa yang dilihat itu yang dikerjain gitu loh. Jadi kalau misalnya anak melakukan kesalahan dalam kehidupan dia, kemudian dia melakukan hubungan seks di luar nikah sampai dia hamil lah, katakan jeleknya begitulah ya, Din ya. Kemudian kita nggak bisa, Dina, untuk mengatakan kenapa kamu melakukan itu. Nggak bisa kita ngomong pesan moral, karena dia bilang, how could you, Mom, ngomong kayak begitu sama gua, lu juga selingkuh, bilang gitu loh. Kebayang nggak, Din? Jadi itu bukan hanya urusan menjaga komitmen kita sama Tuhan, tapi urusannya masuk ke pengasuhan lagi. Itu kayak dosa jejak digital di internet, tahu nggak? Berat. Hapusnya susah banget. Dilihat tetap aja nongol, Din, nggak bisa gitu. Masya Allah. Komitmen itu benar-benar yang perlu kita jaga ya. Iya. Dan ternyata pada saat berbicara mengenai komitmen, pada saat kita terbiasa untuk berkomitmen, apa yang kita ucapkan dan apa itu kita pegang dan kita laksanakan. Contohnya pada saat kita bekerja gitu ya, ataupun berkomitmen apapun, apa aja. Dan itu juga terbawa dalam hubungan suami istri dan hubungan dalam keluarga. Itu yang sangat luar biasa. Karena
latih pada saat ini authentic citizen yang belum memiliki pasangan, belajarlah untuk berkomitmen apa pada diri sendiri, itu satu. Terus juga apa yang kita lakukan saat ini, berkomitmen tentang pekerjaan, tentang kepada perusahaan atau apapun itu satu hal yang luar biasa yang perlu dilatih ya Mbak ya. Betul. Bukan hanya oh ya gue orangnya komitmen, tapi itu perlu juga dilatih untuk di dalam kehidupan kita sehari-hari ya Mbak Shanas ya. Setuju. Dan sebagai penutup, sesudah 1 jam bersama Dina dan dengan authentic citizen gitu ya, saya cuma mau bilang begini, sayangku semuanya, sahabatnya Dina, sahabatnya Gilang, dan sahabat saya yang sedang menyaksikan obrolan kita bertiga ini, saya cuma mau menyampaikan, carilah keunikan dari pasangan kita. Karena pada saat kita menemukan keunikan dari pasangan kita, maka kita walaupun lagi jatuh hati sama orang lain dalam pernikahan, ternyata kita kepincut lah, namanya juga manusia ya, kepincut lah hatinya sama orang yang bukan pasangan kita. Tapi kalau kita tahu keunikan pasangan kita, maka gak ada orang lain yang bisa sama gitu loh sama pasangan kita. Karena pasangan kita unik, entah misalnya ketawanya itu tuh laki gue banget gitu loh, atau misalnya nyebelinnya gila ya ini laki gue banget gitu loh, yang orang lain tuh nggak punya itu. Karena selama 20 tahun yang saya cari dari Gilang adalah keunikannya Gilang gitu loh. Sampai kalau Gilang nggak ada, padahal kalau deket kan marah melulu ya saya sama dia. Tapi kalau Gilang keluar kota, ke Labuan Bajo, hati saya deg-degan. Kok sepi ya gitu loh, kok sepi ya. Bapak pulang Pak, aku kesepian gitu. Kata Gilang gini, kenapa nggak ada yang dimarahin lagi? Aku kesepian, Bapak pulang gitu. Nah itu penutupnya. Karena pokoknya kuncinya adalah untuk mempunyai cinta tanpa batas, temukan keunikan dari pasangan kita. Silakan Bapak Gilang. Was, thank you. Mas Gilang, ayo Mas Gilang. Dari saya, kata penutup saya, jangan takut dengan perbedaan. Itu saja. Karena hidup itu tentunya kita diciptakan manusia ini berbeda-beda. Jadi hadapilah perbedaan itu dengan mencintai perbedaan. Itu. Masya Allah, keren banget. Thank you banget Mbak Shanas, Mas Gilang. Temukan keunikan di pasangan kamu, itu yang jadi bikin kangen dan gak mau lepas ya sebetulnya. Dan jangan takut perbedaan, justru dengan perbedaan itu kita banyak banget menemukan kebahagiaan dalam perjalanan hidup. Thank you banget Mbak Shanas, Mas Gilang. Dan Authentic Citizen, terima kasih di hari Minggu ini kita mendengarkan sharing dari Mbak Shanas dan Mas Gilang. Semoga itu semua tadi untuk menjadi ilmu dalam kehidupan kita. Thank you banget. Sampai ketemu lain kali. Semoga ada kesempatan untuk part kedua. Selamat menjalankan ibadah puasa ya. Mohon maaf lahir dan batin Dina. Iya, sama-sama. Dah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Dah sayang. Bye. Dah Bapak. Bye.